Di acara siang hari ini kita akan berdiskusi panjang ya dan mendalam bersama Pak Syamsir Alam, yang juga beliau ini sebagai co-founder dan konsultan di Gerutas. Oke, guru-guru hebat sekalian, kita mulai acara di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Selamat datang di acara Gerutas webinar. Webinar ini alhamdulillah sudah rutin sekali oleh Gerutas lakukan. Dan saya Panji Ahmad di sini sebagai moderator di siang hari ini, dan juga kami membidangi untuk pengembangan produk-produk Gerutas. Baik para guru-guru hebat sekalian, di siang hari ini kita akan membahas terkait pembelajaran bermakna dari beberapa hal yang akan dipaparkan, terutama sebuah kasuistik yang terjadi di Finlandia. Dalam hal tersebut nanti akan dijabarkan mengenai pembelajaran transaksional, pembelajaran eksploratif, dan pembelajaran transfer. Di siang hari ini, para guru hebat sekalian, tema tersebut dan perbahasan tersebut akan dibedah oleh Bapak Syamsir Alam. Beliau ini adalah seorang konsultan dan pengembangan sekolah internasional, pakar dan praktisi dalam bidang ilmu pengukuran, pengujian, dan pengembangan integrasi karakter dalam pembelajaran. Konsultan yang pernah membidangi pengembangan beberapa sekolah internasional di berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga termasuk beliau juga termasuk yang menjadi konsultan di beberapa sekolah favorit di Jakarta, dan juga mengembangkan sekolah-sekolah unggul bagi anak-anak korban konflik dan bencana tsunami di Aceh. Kemudian juga dalam perjalanannya karir beliau pernah berkarir di Balitbank Diknas dan menjadi wartawan di Jakarta Post. Dan alhamdulillah untuk Pak Syamsir Alam telah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syamsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panji. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, para guru hebat sekalian, akan disiapkan alat tulisnya. Mungkin nanti akan dicatat secara pribadi terkait poin-poin yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsir Alam mengenai yang akan dibahas di siang hari ini. Kemudian nanti setelah penyampaian kita akan ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi nanti bisa disediakan pertanyaan-pertanyaannya di sesi tersebut. Baik, kepada Pak Syamsir Alam kami persilakan. Terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Atau terlalu kecil? Jelas Pak, jelas baik. Jelas ya, oke. Ya. Ya, jadi saya merasa tersanjung sekali gitu dengan penyampaian sedikit bio saya gitu. Ya walaupun saya sendiri tidak seperti yang digambarkan itu mungkin. Jadi saya mungkin lebih condong mengatakan diri saya ini sebagai orang yang masih terus belajar, itu aja intinya gitu. Jadi memang pada waktu saya pernah bekerja di Jakarta Post, saya tuh dipanggil oleh bos saya yang memang dia otodidak lah, angkatannya kurang lebih angkatannya Mukhtar Lubis gitu. Karena dia pernah bekerja di kantor berita asing di Jerman, di India, kemudian pernah juga bekerja di korannya Mukhtar Lubis Indonesia Raya pada waktu itu. Jadi saya diundang makan sama dia, diajak makan. Ya, yang mengagetkan saya itu apa yang dia sarankan itu, dia bilang buatlah dirimu ini selalu gelisah. Nah itu saya lama bisa memahami itu. Ya. Jadi mungkin baru belakangan ya setelah saya berkeluarga gitu kan, kemudian banyak interaksi dan katakanlah jalan-jalan yang tanjakan yang dilewati, turunan dan seterusnya kayak gitu. Baru saya menyadari itu. Jadi yang dimaksud gelisah itu bukan berarti kegelisahan ya karena masalah-masalah duniawi, tapi kegelisahan bagaimana kita bisa memberikan makna yang lebih gitu bagi kehidupan ini. Nah itulah saya kira yang mendorong kita tuh untuk terus dapat belajar. Nah ini nanti akan terkait dengan yang akan kita diskusikan ini.
Jadi saya mengambil contoh generasi-generasi founding father di negara kita ini, mungkin dari sisi formal, pendidikan formal mereka itu mungkin tidak hebat-hebat seperti sekarang lah. Sekarang ini kan hampir seluruh pejabat, politisi dan seterusnya itu ya rata-rata bergelar minimal S1 dan banyak yang S2 dan S3 gitu. Tapi dari sisi makna, ya, bagaimana impact kehidupan mereka itu kayaknya dibandingkan dulu yang mungkin hanya tamatan mulo gitu ya. Kalau Mukhtar Lubis itu kan setingkat mulo lah gitu ya. Dan tokoh-tokoh pejuang kita itu juga nggak hebat-hebat amat pendidikan formalnya. Tapi mereka bisa menuliskan sejarah yang bekasnya itu mungkin tidak akan pernah hilang. Ya. Jadi kayak orang mengukir di mana, di batu gitu ya. Jadi lama itu jejaknya itu. Daripada orang yang hanya membuat lukisan di pasir di pinggir pantai kayak gitu. Sebentar dihapus oleh ombak, udah hilang kayak gitu. Nah inilah yang saya kira yang menjadi renungan kita. Apa sih benar kontribusi pendidikan ini? Apa yang membedakan orang dulu itu sama sekarang ini? Ya. Jadi mereka juga dapat pendidikan, tapi yang membedakan tadi kok bisa dulu itu bisa melahirkan orang-orang yang sangat independen, yang mampu berpikir untuk diri mereka sendiri. Gitu. Nah, inilah yang saya coba untuk renungkan. Apalagi kalau kita tarik dalam sejarah Islam ya. Ya orang-orang seperti Ghazali, Imam Nawawi dan seterusnya, umur mereka itu kan nggak panjang-panjang, ya. Tapi apa yang mereka tulis gitu kan, itu sampai sekarang pun sepertinya masalah-masalah yang sangat aktual, yang sangat relevan ya terkait dengan situasi kekinian sekarang ini. Gitu. Jadi orang terbantu untuk menyelesaikan persoalan mereka sekarang ini. Nah ini menjadi pertanyaan bagaimana sih mereka itu dulunya dididik. Ya kalau kita mau pakai sedikit dengan bahasa yang lebih sempit, gimana sih sekolah dulu mengajarkan mereka itu kok bisa sampai seperti itu. Nah inilah yang menjadi diskusi kita. Ya belakangan ini saya membaca satu tulisan. Sebenarnya ini tidak baru juga kalau ini. Jadi tulisan riset yang dilakukan oleh Gartner gitu ya. Dalam satu buku yang sebenarnya studinya ini tentang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Harvard dan beberapa universitas di Amerika. Jadi dia melakukan studi ya, cukup panjang ya usianya studi ini. Jadi bukan studi yang hanya 1-2 tahun kayak gitu, cukup panjang. Ya, kemudian itu dibukukan. Nah ini mereka merumuskan ada 3 katakanlah fase atau tingkatan lah gitu. Orang itu belajar, kalau itu mau dikatakan belajar. Yang pertama itu disebut dengan transaksional. Ya. Jadi orang itu belajar karena ingin sesuatu. Gitu. Jadi kalau nggak ada keinginan, dia nggak belajar. Gitu. Jadi targetnya hanya untuk mencapai sesuatu itu tercapai. Nah misalnya, ada orang kan ingin, kalau kita sederhananya kan kalau orang membaca koran, itu kan orang membaca koran itu tidak membaca dari halaman pertama sampai halaman akhir. Ya. Jadi orang itu membaca apa yang sesuai dengan keinginannya dia. Kalau orang yang pada waktu itu mungkin tertarik pengen beli motor bekas atau mobil bekas, dia akan cari iklan-iklan mini. Gitu. Kalau dulu ada gitu, ya sekarang nggak tahu ada iklan mini atau tidak. Gitu. Karena saya udah lama nggak baca koran. Gitu. Jadi orang melakukan sesuatu itu sesuai dengan tujuan jangka pendeknya apa. Nah kalau sekolah juga gitu, mereka belajar ya tujuannya apa ya supaya dapat nilai yang bagus, kemudian bisa dapat naik kelas atau dapat penghargaan dan seterusnya. Ya udah selesai sampai di sana, gitu kan. Nah itu yang disebut dengan pembelajaran atau transactional learning. Gitu. Jadi orang belajar karena ada niat-niat tertentu atau kehendak-kehendak tertentu yang disebut dengan transaksi. Apakah itu transaksinya itu pengen mendapatkan sekolah yang baik atau mendapatkan universitas yang baik, gitu kan? Nah ini saya disclaimer dulu, bukan berarti saya tidak setuju ini, setuju saja, gitu. Artinya ketiga tahapan yang akan saya coba untuk jabarkan dari tingkatan pembelajaran ini, itu sebenarnya tahapan yang memang harus kita lalui. Ya. Tapi persoalannya kan kita ini kan sering terjebak
kita berhenti di transaksional itu. Jadi dan itu juga diamini oleh dengan bagaimana kita menilai siswa, gitu kan. Jadi soal-soal yang kita buat, walaupun itu soal yang dibuat oleh guru, ya teacher made test istilahnya kayak gitu, atau made assessment, gitu. Itu banyak membuat pertanyaan-pertanyaan berupa sifatnya selektif, pertanyaan-pertanyaan yang selektif atau pilihan ganda lah, ya. Ataukah itu benar salah, ataukah pilihannya 4 atau 5 dan seterusnya, atau jawaban singkat. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sangat sumir karena dia hanya menanyakan fakta-fakta, ya, fakta-fakta peristiwa, kemudian mungkin kalau prosedur-prosedur atau rumus-rumus apa gitu kan, kalau dia hafal, kalau di matematik ya, atau di ilmu-ilmu eksakta itu dia paham rumus-rumus itu, dia bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan kepada mereka. Hanya berhenti sampai di sana. Kalau saya sering mengatakannya, kalau ilmu itu bisa didapatkan di Google, informasi itu bisa didapatkan di Google, kenapa guru harus capek-capek gitu, apa namanya, mengajarkan itu sampai berjam-jam, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun ya gitu. Karena ilmu itu pada akhirnya dia akan lupa gitu, karena itu hanya hafalan, jadi recalling, atau dalam ilmu yang lebih teknis lagi itu disebut dengan rote learning. Jadi hanya belajar hal-hal yang dasar. Jadi kalau kita dapat 100, ya, itu dicek dulu gitu. Yang ditanyakan itu apa sehingga anak ini dapat 100. Kalau pertanyaan itu hanya pertanyaan-pertanyaan recalling tadi, hanya mengingat dan seterusnya kayak gitu, sebenarnya ini hanya kumpulan-kumpulan pengetahuan saja, tidak memberikan makna apa-apa sama pada diri anak itu, apalagi kalau kita mau bicara tentang masa depan dia gitu. Karena in time itu akan lupa kayak gitu kalau itu tidak diulang-ulang. Nah, tapi memang itu diperlukan di tahap awal rote learning itu. Ya, karena nggak mungkin kita anak-anak kita tidak hafal Pancasila gitu kan. Ya harus hafal ya Pancasila. Tapi persoalannya jangan berhenti di hafalan saja. Satu ketuhanan Maha Esa dan seterusnya kayak itu. Tapi apa makna di balik itu? Dia harus ini. Dia eksplorasi lagi gitu, elaborasi lagi. Kemudian bisa nggak membuat impact pada dia. Nah, disinilah yang kita masuk ke tahapan berikutnya yang disebut dengan explorative learning atau pembelajaran eksploratif. Jadi ini agak sedikit lebih canggih lah gitu ya, lebih sophisticated lah anak-anak itu belajar. Jadi dia tidak hanya sekedar belajar atau guru mengajarkan kumpulan pengetahuan atau fakta-fakta saja atau prosedur-prosedur saja, tapi dia sudah mulai merangsang anak untuk rasa ingin tahunya gitu, dimunculkan. Sehingga dia tidak hanya berhenti di satu ini, dia mencari informasi perbanding dan seterusnya kayak gitu. Nah ini bagus gitu kan. Tapi jangan berhenti di sana juga, gitu. Karena tidak juga memberikan makna yang ini. Mungkin bagi diri dia ya sebagai pengetahuan, pengembangan diri pribadi mungkin ada gitu ya. Tapi impact yang lebih besar ke masyarakat, ke masa depan dia dan seterusnya. Kalau dia menghadapi hal-hal yang unik, yang sama sekali baru, itu dia akan kewalahan juga gitu. Nah makanya kita perlu masuk ke tahapan berikutnya yang disebut dengan transfer. Nah nanti saya akan fokus ke transfer ini gitu. Ya. Termasuk nanti ujiannya juga. Nah di transfer ini, gitu, sebenarnya inilah pendidikan itu sebenarnya. Tadi saya ceritakan bagaimana founding father gitu kan, kemudian tokoh-tokoh yang dididik di zaman Belanda gitu ya. Ada yang hanya tamat mulu dan segala macam, tapi karya-karya mereka ya sampai sekarang masih ini. Ya, kemarin ini di apa ada leadership talk gitu ya yang oleh Mardani Alisera itu. Itu dia diskusi tentang bukunya Mukhtar Lubis yang diterbitkan sekitar pertengahan tahun 70-an lah itu. Ya, 75 atau 76 atau apa yang menyebutkan Indonesia itu munafik kayak gitu. Itu dia dari tahun-tahun segitu ya itu sudah bisa menerbitkan buku semacam itu, yang buku itu setelah itu dibedah itu masih sangat relevan sampai sekarang ini. Artinya tidak banyak berubah yang terjadi. Kemarin itu menampilkan tokoh-tokoh wartawan senior juga kayak gitu. Nggak banyak berubah kayak gitu. Nah ini kenapa kayak gitu? Ini kan menjadi pertanyaan kita. Ya. Pertanyaan kita gitu. Jadi kenapa itu bisa begitu? Gitu. Nah itu tadi karena kita memang pendidikan kita itu belum melangkah sampai ke tahapan yang katakanlah yang kita harapkan kayak gitu. Jadi yang kita sebut dengan
kemampuan untuk mentransfer itu. Nah, transfer ini tadi saya sudah memberikan sedikit highlight itu, mungkin Ray bisa tampilkan itu ya. Apa yang kita maksud dengan transfer itu. Jadi yang bermakna saya maksud di sini adalah identik dan transfer, dan ini sebenarnya tidak baru, ya, tidak baru. Jadi walaupun Grant Wiggins gitu ya, itu pernah menuliskan di tahun mungkin di akhir 1998 atau 99, itu bukunya Grant Wiggins dan J. McTighe gitu. Itu menulis tentang understanding by design gitu. Tapi konsep transfer itu sendiri sebenarnya sudah diawali oleh yang disebut dengan oleh Ralph Tyler. Ralph Tyler ini kalau kita belajar kurikulum itu terutama yang pendekatan sangat kuantitatif gitu ya, atau paradigmatik, itu dia sangat menjadi rujukan utama lah. Dia menulis tahun 48 ya, tentang ini, pendidikan itu memang arahnya harus ke sana gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar menghafal dan seterusnya kayak gitu loh. Jadi bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa kita pakai untuk memecahkan masalah yang lain gitu kan. Yang konteksnya berbeda dengan yang pada waktu kita belajar itu. Jadi bagaimana kita memakai pengetahuan yang kita pelajari di kelas untuk sesuatu yang berbeda. Jadi menjadi bekal kita, membantu kita untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Dan ini kan nggak banyak yang bisa melakukan itu. Ya. Contohnya aja gitu kan, misalnya di berbagai universitas, mereka sudah dididik cukup lama, mungkin 4-5 tahun mungkin di universitas gitu kan. Ya. Kemudian pada waktu mereka selesai kuliah, gitu kan, itu mereka bingung. Banyak yang bingung. Ya, jangankan bicara tamat SMA atau apalagi tamat SMP dan SD. Masih bingung gitu. Pilihan apa, profesi apa yang mau dia tempuh, gitu kan? Yang bisa memberikan makna bagi hidup dia dan bagi masyarakat dan seterusnya kayak itu. Jadi masih banyak yang bingung seperti itu. Nah ini kan menunjukkan memang pendidikan kita ini sebenarnya nggak terlalu memberikan bekal yang cukup gitu bagi individu siswa ataupun mahasiswa gitu kan untuk menatap sesuatu yang baru. Apalagi sekarang ini kan sesuatu yang baru itu masa depan itu disebut dengan unpredictable gitu ya. Situasi. Jadi situasi yang kita nggak jelas sekarang ini. Nah, apa yang bakal terjadi minggu depan dan seterusnya, siapa yang bisa meramalkan sekarang ini terjadi konflik yang sangat dahsyat di Eropa itu. Eropa yang biasanya selama ini dia yang bikin orang berantem, nah sekarang dia sendiri yang berantem dan kewalahan sekarang gitu kan untuk menyelesaikan sendiri. Jerman itu saya baca hari ini gitu, itu dia sudah mulai menggunakan cadangan gasnya dia. Artinya ini kan dia akan masuk musim dingin, kan ini akan makin parah kayak gitu kondisinya. Nah di Inggris sendiri sekarang sudah terjadi mosi tidak percaya kepada Perdana Menterinya gitu. Ini kan situasi-situasi yang tidak bisa diramalkan kayak gitu. Nah ini kan perlu kemampuan yang berbeda gitu, yang disiapkan untuk anak-anak untuk bagaimana menghadapi masa depan yang semacam ini kayak gitu. Nah jadi konten bukan tidak penting gitu loh. Konten itu tetap penting gitu kan. Tapi kita tidak boleh terjebak di konten gitu loh. Jadi konten itu hanya alat untuk bagaimana kita bisa menstimulir kemampuan berpikir yang lebih untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang betul-betul ke depan itu yang kita tidak bisa prediksi. Jadi kemampuan memecahkan masalah, menganalisa masalah, critical thinking, kreativitas dan seterusnya kayak gitu, dan ditunjang oleh kemampuan untuk bekerja sama, itu menjadi sangat penting gitu lah. Jadi apapun yang kita olah dalam proses pembelajaran, konten itu hanya mengantarkan kita untuk ke sana, gitu. Agar anak-anak ini punya kemampuan gitu. Nah, bagaimana desainnya transfer ini? Nah, kalau kita masuk sedikit lebih teknis,
sebagai pengantar ya. Itu desainnya itu terbalik. Kalau dulu Pak Habibie itu waktu mengembangkan pesawat apa namanya CN235 apa dulu itu tuh. Saya ingat sekali itu kata-kata itu. We start from the end gitu. We begin from the end. Jadi kita memulai dari akhir. Jadi nggak dari awal. Gitu. Jadi nggak dari riset dan segala macam itu, tapi dari akhir. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan di Italia dan seterusnya kayak itu untuk mengembangkan itu. Nah, pembelajaran juga gitu. Kita mulai dari the end. Itu ini yang dikembangkan oleh tadi. Yang sangat spesifik dikembangkan oleh Grant Wiggin dan J. McTighe tadi. Tapi ini yang saya katakan, ini sudah diawali oleh tadi oleh Ralph Tyler, mulai dari tahun 68, kemudian dikembangkan juga di tahun 64 dan seterusnya kayak gitu. Kalau kita baca buku-bukunya, tulisan-tulisan beliau gitu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mulai dari akhir? Selama ini kalau guru mengajar atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu selalu terjebak kepada metodologi. Jadi yang dikembangkan itu metodologi. Kemudian penguatan kontennya. Ya. Kemudian baru dia bicara tentang bagaimana mengevaluasi dan seterusnya. Tapi dia sedikit sekali menyinggung kita nih dari memberikan pembelajaran ini kepada anak, ya mungkin matematik kalau dia tamat SMA, dia akan punya kemampuan yang seperti apa sih? Outputnya itu. Atau kalau kita pakai yang lebih makro lagi, kalau anak tamat SMA kita harapkan apa sih kemampuannya gitu. Kalau yang sekarang disebut dengan profil pendidikan Pancasila itu. Kan itu ada. Jadi ada akhlak mulia, macam-macam lah ya. Critical thinking, kreatif, dan seterusnya kayak gitu. Kemampuan kerjasama, kolaboratif, dan sebagainya. Jadi kita mulai dari situ. Jadi dari yang makronya itu, apa sih tujuannya di kurikulum itu? Atau tujuan sekolahnya seperti apa? Kemudian dari sana baru kita menurunkan untuk apa namanya mata pelajaran-pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Jadi kita mulai dari apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah kemudian dari sana kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya, gitu loh. Kalau kita mengharapkan anak itu kreatif, gitu kan, dia mampu menggunakan kemampuan konsep-konsep matematik untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita masuk ke assessment. Gitu. Jadi kita mulai dari apa yang kita harapkan dari proses itu tadi, baik itu secara makro di tingkat sekolah atau tingkat nasional. Kemudian bagaimana guru merumuskan itu dalam pembelajaran. Apa yang diharapkan kalau dia mengajar misalnya matematik konsep tertentu. Atau di statistika mungkin dia bicara tentang apa namanya central tendency. Dia bicara tentang means, mode, dan apa namanya median dan seterusnya itu. Jadi dia tidak hanya paham tentang mode, median, apa itu, kemudian menghitungnya. Tapi kalau dia dihadapkan situasi tertentu, gitu kan. Kalau orang ingin tahu, gitu kan, bagaimana melihat tingkat kesejahteraan masyarakat kalau kita menggunakan konsep di statistika yang disebut dengan central tendency itu, mana sih yang lebih pas untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu? Apakah kita pakai means, ya, average, rata-rata kekayaan orang Indonesia seperti apa kayak gitu. Nanti kekayaan tukang beca akan digabungkan dengan kekayaan orang yang terkaya di Indonesia ini, dibagi dua gitu kan. Jadi itulah orang Indonesia udah kaya banget berarti gitu. Jadi dia harus tahu memilih itu, gitulah. Nah ini yang kita maksud dengan tadi, bagaimana dia bisa menerapkan konsep-konsep itu dalam kehidupan realnya tadi. Nah jadi bagaimana cara mengukurnya? Nah cara mengukurnya ini kemudian apa bukti-buktinya? Jadi kalau anak ini itu namanya validity evidence. Ya. Validity evidence ini kalau dalam ilmu measurement itu terkait dengan apa namanya hubungannya dengan konten kurikulum, hubungannya dengan aspek apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh kurikulum. Karena kurikulum itu kan isinya tidak hanya konten. Kurikulum itu ada isinya tentang tujuan. Tujuan itu kan itu isinya apa namanya kemampuan-kemampuan apa. Kalau dulu kan ada namanya kompetensi dasar, macam-macam itu yang dirumuskan. Kalau sekarang mungkin ada istilah yang lain lagi. Ya. Jadi itu harus ada bukti-buktinya itu. Kalau anak dikatakan kemampuan secara kreatif bisa menggunakan konsep tadi central tendency itu dalam kehidupan itu, buktinya apa? Gitulah.
nanyanya gimana sih ya gitu. Cara bertanya sehingga kita bisa mendapatkan bukti-bukti ini, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh anak ini sudah paham ini, kayak gitu. Ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar apa itu mode, apa itu apa namanya means, apa itu namanya median, ya nggak berhenti di situ. Bagaimana cara menghitungnya? Enggak. Itu sangat prosedural, gitu loh. Jadi itu informasi yang bisa kita dapatkan di Google. Bukan tidak penting, penting itu di bawah ini. Tapi kita tidak boleh terjebak di sana. Kita harus masuk lebih dalam lagi, gitu. Nah, itulah yang saya maksud dengan transfer itu. Jadi kita setelah kita merumuskan apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran itu, kemudian bagaimana cara kita menilainya. Nah, kita menilai ini bukti-bukti apa yang bisa kita kumpulkan. Nah, ini yang kita sebut dengan validity evidence. Gitu. Jadi bukti-bukti yang bisa menunjang kesimpulan kita bahwa proses pembelajaran dengan tujuan atau harapan yang semacam ini itu sudah tercapai atau belum. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari sana baru kita bicara tentang strategi. Bagaimana cara kita mengajarkan? Apakah ini dalam bentuk proyek, apakah ini dalam bentuk tatap muka, atau dalam bentuk kombinasi apa yang bisa dilakukan. Jadi inilah, jadi tidak tunggal. Jadi strategi pembelajaran, mode yang kita pakai gitu, itu bisa ini, termasuk juga mediumnya, media yang kita gunakan. Itu nanti akan menunjang semuanya ke sana tadi. Bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran tadi sesuai dengan bukti-bukti dari penilaian yang kita harapkan. Nah, itulah kira-kira gambaran umum dari yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih, Mas Panji. Mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, para guru hebat sekalian, kita memasuki sesi sharing ya, tanya jawab. Sebelumnya kami juga mau menyampaikan bahwa di Gurutas ini atau Gerakan Guru Berkualitas memiliki 3 produk unggulan, yaitu bengkel sekolah, konsultasi sekolah, kemudian juga brand dan marketing sekolah. Untuk bengkel sekolah di sini program ini akan mendiagnosis ya sekolah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, guru-guru hebat di siang hari ini. Kemudian juga nanti dari situ ada guru bertanya, guru terus menjawab. Kemudian hal-hal yang perlu perbaikan dan peningkatan selanjutnya akan ditangani oleh konsultan Gurutas yang salah satunya juga ada Pak Samsir Alam di sana. Kemudian juga para guru hebat sekalian, kita ada konsultasi sekolah. Program ini secara fokus akan menyusun kembali kurikulum sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga akan dibangun ulang secara komprehensif dengan pemaksimalan guru, sekaligus pembentukan guru berkualitas yang sejalan dengan pendidikan dan pembaruan kurikulum sekolah unggul. Yang ketiga ada brand dan marketing sekolah. Program ini akan membantu Bapak Ibu sekalian selaku pemilik atau yang bertanggung jawab akan keberlangsungan sekolah. Selanjutnya akan dibimbing dalam membuat image brand dan marketing guna memastikan kesiapan daya saing problematika zaman di sekolah yang ada. Nah, di siang hari ini juga Pak Samsir Alam termasuk dari salah satu konsultan dan co-founder Gurutas. Jadi silakan bagi para guru hebat sekalian bisa menanyakan langsung pertanyaannya ke Pak Samsir Alam. Di sesi ini silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Nanti jika ada beberapa penanya akan kami tertipkan satu persatu. Silakan. Saya tanya nih Pak Samsir. Ya, silakan Pak. Pak Samsir, menarik sekali tadi yang diuraikan ya kaitan dengan pendidikan atau pengajaran yang terakhir sebagai transformasi atau penuh makna, meaningful learning itu. Bagaimana kalau saya sudah sering mendengar ya, ada di sekolah itu ada anak-anak yang merasa ya takut dengan mata pelajaran tertentu. Jadi kalau dia takut dengan mata pelajaran tertentu, ya kalau ada mata pelajaran itu mungkin dia merasa kalau bisa menghindar atau duduk di paling belakang atau di pojok yang tidak itu akan seperti itu. Jadi apakah karena dia tidak paham apa yang didapat dari mata pelajaran itu, sehingga apalagi kalau tadi mau sampai bermakna ya, apakah kalau dia sendiri sudah takut seperti itu saya lihat dari ada mahasiswa saya suruh meneliti di sekolah menengah, coba teliti pelajaran apa yang paling tidak disenangi dan ditakuti oleh anak-anak. Nah itu cukup banyak yang menemukan yang seperti itu. Kira-kira gimana komentar Pak Samsir dalam kaitan dengan seperti ini? Terima kasih Pak Samsir.
Terima kasih Pak Usni. Jadi ada satu buku yang mungkin sekitar 2 tahun inilah baru terbitnya. Itu ditulis oleh profesor matematik dari Stanford University. Dia ini menarik, background-nya guru. Sebelum dia menjadi profesor di Stanford itu. Dia profesor matematik, tapi dulunya dia guru. Gitu. Jadi dia membahas tentang itu, fearness itu, kecemasan ya, terhadap mata pelajaran matematik terutama kayak gitu. Itu menurut dia itu memang lebih banyak faktornya itu ada pada orang tua dan juga guru, bukan pada anak. Gitu. Jadi orang tua dan guru itulah yang menjadi awal dari munculnya kecemasan itu, ya, ketakutan tadi itu. Nah inilah yang harus diperbaiki, jadi mindset itu. Jadi istilahnya itu apa? Bagaimana kita mendistify gitu. Jadi ini kalau ini dianggap ini sesuatu yang mistik atau apa gitu ya, mystify gitu ya. Itu bagaimana kita membalikkannya gitu. Ini sebenarnya pelajaran yang sangat menarik gitu. Jadi math itu is the art katanya. Kalau orang-orang matematik yang sudah apa namanya makamnya udah tinggi itu dia menemukan seni di matematik itu. Ya kemarin ini ada pemenang Nobel dari India itu udah sampai ke situ ya itu. Jadi matematik itu is an art gitu. Jadi adalah satu seni. Jadi sebenarnya kalau mindset guru dan orang tua itu dirubah mungkin akan berbeda. Nah, tapi juga memang guru juga harus dilengkapi. Gitu. Kita nggak mungkin mengajarkan sesuatu yang kita tidak terlalu paham. Ini yang penyebabnya gitu. Ini ada case dulu. Saya teringat dulu waktu kita membangun sekolah di Aceh itu. Waktu itu masih kurikulum KTSP. Jadi ada pertemuan untuk apa namanya membuat kurikulum sekolah KTSP itu. Waktu itu berkumpullah guru-guru biologi di satu tempat, ya di satu kabupaten di tempat salah satu sekolah Sukma yang ada di Aceh gitu. Itu diceritakan oleh guru kita. Gitu. Jadi narasumber itu dari Unsiah dan beberapa universitas gitu, yang ingin membantu guru-guru itu untuk mengembangkan kurikulum KTSP itu. Dikatakan oleh salah seorang guru, Pak, kalau bisa materi ini tidak usah saja, gitu. Kaget kan ini. Padahal itu mungkin topik yang sangat apa namanya penting karena dia mungkin sebagai pengantar untuk masuk ke topik-topik berikutnya ya gitu. Atau dia mungkin terkait dengan bidang-bidang yang lain. Itu yang dalam ilmu testing disebut dengan esensial. Gitu. Jadi materi yang esensial. Gitu. Ya. Terus ditanyakan, kenapa ini tidak dimasukkan? Karena saya tidak terlalu paham. Kayak gitu. Jawabnya, ini kan mengagetkan gitu. Jadi karena saya tidak paham dengan itu, jadi saya bagaimana bisa mengajarkannya kalau itu ada di kurikulum ini. Nah itulah saya kira problem kita. Nah ini sayangnya memang ini tidak terdeteksi. Kalau dari dulu saya mengatakan harusnya hasil ujian itu menjadi bahan kajian di sekolah. Tidak hanya berhenti di level dinas. Dan tanggung jawab kepala sekolah itu untuk bisa mendeteksi mana guru-gurunya perlu dilatih. Dilatih itu tidak dalam pengertian generik, tapi ada topik-topik tertentu, area-area tertentu yang memang dia tidak terlalu paham, tidak terlalu solid pengetahuan itu, tidak terlalu sound. Gitu. Sehingga memang dia perlu dibimbing, perlu dibantu kayak gitu. Nah itu kan dari data bisa diketahui itu. Kalau hasil ujian dari tahun ke tahun, topik-topik tertentu, anak-anak di ini walaupun sudah berbeda angkatannya, tapi hasilnya tidak menunjukkan perbaikan, itu berarti ada yang salah di guru. Gitu. Nah ini kan nggak pernah dikaji, gitu Pak. Nggak pernah dikaji. Baik itu di level dinas, mungkin level dinas oke lah kita abaikan gitu. Tapi sekolah kan harus punya tanggung jawab itu. Nah saya sering mengatakan ke guru-guru, kalau kita punya 2 guru matematik di sekolah, kemudian dia mengajar di level yang sama, kemudian soal dibuat bersama. Padahal kemampuan guru itu yang satu mungkin sangat baik, ya, sangat sound ilmunya, ya, karena dia didik di mungkin sangat efektif pembelajaran yang dia dapatkan. Yang lain mungkin hanya ya tidak terlalu inilah, masih banyak bolong-bolongnya gitu. Kemudian soal ini yang dibikin bersama ini diberikan ke anak-anak yang diajarkan tadi. Saya katakan ini kita sudah berlaku zalim ini. Gitu. Ini yang disebut dengan test fairness itu.
Jadi tes kita tuh sudah bias. Karena apa? Anak-anak yang diajar oleh guru yang lebih baik tadi, itu akan diuntungkan dibandingkan dengan anak-anak yang diajar oleh kemampuannya yang terbatas tadi gitu. Jadi bias di situ. Bias itu kan sama dengan kezaliman. Nah ini sekolah, kepala sekolah tanggung jawabnya itu. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan guru yang lemah tadi, apa yang perlu dia bantu, sehingga paling tidak relatif dia itu sama kemampuannya. Nah kalau dia mengajar di kelas paralel yang sama kayak itu dia tidak akan merugikan anak, kayak gitu. Itu kalau saya agak sedikit lebih kejam lagi mengatakan nanti kalian akan ditanya oleh malaikat gitu loh. Jadi kalau anak karena ujian matematiknya kemudian dia menyebabkan masa depan dia itu menjadi tidak ini benci dengan matematik, kemudian kehidupan dia mengalami kesulitan. Kalau itu ada terkait langsung dengan pembelajaran yang kita lakukan, itu kita ikut bertanggung jawab kan terhadap masa depan anak. Nah yang kayak gini-gini nggak pernah dibahas. Karena apa? Karena sekolah taken for granted. Kalau ujian itu, kalau masalah penilaian, itu dianggap kalau dia tamat IKIP atau tamat sekolah keguruan, itu dianggap sudah ini. Nggak bisa. Karena ini ilmu yang sangat kompleks juga, yang perlu dipelajari secara khusus. Kalau di Amerika itu ada training, ada ininya, ada pelatihannya. Minimal itu ada 36 jam pelajaran. Itu bicara tentang assessment literasi itu. Jadi literasi assessment itu. Nah di kita kan nggak ada. Kalau dia tamat IKIP, dianggap itu sudah selesai, tidak bisa gitu. Saya pernah waktu saya belajar measurement di Amerika itu di kelas saya itu penuh oleh dosen-dosen dari universitas kita itu sendiri belajar tentang testing itu. Karena mereka nggak mau merugikan orang. Jadi dia harus tahu betul-betul prinsip-prinsip testing itu. Sehingga nanti kalau dia menguji mahasiswanya dia, ya ada dosen sosiologi, dosen macam-macam. Gabung di kita, dia belajar tentang measurement itu. Nah ini kita ada nggak yang kayak gitu? Nah ini yang saya kira yang menjadi apa namanya catatan. Jadi kenapa kita selalu mengeluhkan kalau pendidikan kita jelek ini gara-gara ujian nasional? Bukan gara-gara ujian nasional itu hanya merekam, gitu. Merekam hasil proses pembelajaran. Memang ada kelemahan di sana, tapi tidak bisa mengkambing hitamkan ujian nasional. Jadi sudahkah kita menggunakan hasil ujian ini untuk mendiagnosa bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini, gitu kan? Bagaimana kualitas guru kita? Kan ini nggak pernah dilakukan. Saya kira itu catatannya Pak Osni. Ya baik. Di sini yang bergabung di siang hari ini ya, ada yang dari kalau kami lihat dari nama akunnya ada Fakultas UMP ya, di sana. Kemudian dari Aceh juga, kalau kami baca di nama-nama akunnya, ada yang dari Batam, kemudian juga MAN 15 Jakarta juga hadir ya, kemudian juga Misno Purbalingga juga hadir. Jadi silakan para guru hebat sekalian dicek kolom chatnya, di sana ada link untuk absensi, untuk mengisi daftar kehadiran di webinar Grutas yang hari ini. Dan juga kami mohonkan kepada para guru hebat sekalian untuk berkenan membuka kameranya. Nanti akan coba difoto oleh admin ya, untuk dokumentasi kami. Silakan bagi para hadirin guru hebat sekalian untuk berkenan membuka kameranya, mengaktifkan kameranya agar nampak nanti akan difoto oleh admin sebagai dokumentasi kami. Silakan ada pertanyaan lainnya para guru hebat sekalian terkait tema di siang hari ini, yaitu metode pembelajaran. Di sana ada beberapa pola pembelajaran yang dibahas tadi ya, yaitu ada pola transaksional, kemudian juga ada pola eksploratif ya, kemudian juga ada pola transfer. Silakan. Ya, mungkin dari saya ke Pak Samsir ya. Dari 3 pola ini di kondisi pasca pandemi ini mana yang paling efektif, Pak? Apakah memang ada mix pola pembelajaran di sana yang mungkin ditengarai lebih efektif, atau mungkin ada kecenderungan salah satu dari pola 3 pembelajaran ini yang lebih efektif di pasca pandemi ini, yang khususnya juga para
para pengajar ya, kemudian juga para murid, masih beberapa sekolah menggunakan online, ada yang tatap muka langsung, atau bahkan juga ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan online itu sebagai salah satu cara pembelajaran baru gitu, yaitu dengan online. Bagaimana Pak Samir? Ya, jadi ini isunya tidak bisa lagi kita kategorikan seperti pembelajaran online ataupun tatap muka gitu ya, in person gitu ya. Jadi ini either or, di online bisa, di tatap muka apalagi kayak gitu ya. Kira seperti itu. Jadi sekarang ini yang menariknya gitu kan, itu transfer ini menjadi pilihan gitu loh. Ya kalau saya lihat dari literatur yang paling mutakhir kayak gitu. Sekarang banyak bergerak ke sini. Karena apa? Apalagi di Indonesia misalnya, kalau kita ambil contoh sekarang ini kan kurikulum sekarang ini kan tidak tunggal. Ya. Jadi sekolah diberikan pilihan. Ya, walaupun kurikulum sekolah penggerak itu yang disebut dengan kurikulum merdeka itu mungkin untuk sekolah-sekolah penggerak diwajibkan. Tapi sekolah-sekolah yang lain kan bisa membuat pilihan-pilihan kayak gitu. Nah, pilihan-pilihan ini ya kalau kita kan dalam situasi semacam ini yang kita butuhkan ini sebenarnya perimbut. Ya. Kita nggak perlu detail, prescribe kurikulum model-model kurikulum tahun 75, 84 atau 94 dan seterusnya kayak gitu. Nggak perlu detail kayak gitu. Jadi apa sih ini? Jadi kalau kita pernah melihat kurikulum Cambridge yang juga dipakai di Indonesia ini, itu hanya memberikan semacam framework-nya aja gitu. Topik-topik, tujuan-tujuan pembelajaran, materi-materi ini bisa nanti kita bisa menentukan ini untuk bisa kita pakai berapa lama pembelajaran ini bisa tuntas dan seterusnya kayak gitu. Nah, dalam situasi semacam ini saya kira ini pilihan pembelajaran model transfer ini pilihan yang sangat strategis kayak gitu loh. Karena apa? Kita tidak membutuhkan jumlah di sini. Yang kita butuhkan itu adalah kedalaman. Gitu lah. Jadi kemampuan kita mengeksplor memahami suatu konsep, kemudian kita bisa menggunakannya ya untuk sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita perlukan untuk baik itu dalam pendidikan ataupun dalam tujuan-tujuan yang lain ya gitu. Jadi ini yang sekarang ini banyak dilakukan di banyak tempat karena dia tidak lagi terikat dengan jumlah kurikulum, jumlah konten yang harus di-cover oleh kurikulum kalau kita mengajar matematik atau belajar yang lain. Kemudian juga ini membuka peluang kita untuk melakukan yang disebut dengan transdisipliner gitu. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran. Ya. Minjam nggak bisa ya? Maaf, ini ada yang bocor suaranya. Ya, silakan aja Pak. Ya, jadi kita juga transdisipliner. Jadi bisa kita berkolaborasi beberapa mata pelajaran untuk ini isu tertentu. Nah, kolaborasi ini yang sering juga terjadi salah kaprah juga di kita. Jadi kita menggabungkan misalnya ada sosiologi, ada bahasa, kemudian ada misalnya matematik atau kimia dan seterusnya kayak gitu. Nah, nanti dalam merumuskan ini masing-masing punya tujuan-tujuan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ini udah salah kaprah lagi. Jadi kita hanya bekerja sama-sama sebenarnya ini. Bekerja bersama-sama, bukan kerjasama, bukan kolaborasi. Karena apa? Karena masing-masing punya kriteria parameter penilaian sendiri-sendiri, capaian yang dilakukan. Walaupun itu disebut dengan collaborative learning. Nah, yang benar itu adalah model yang dikembangkan di Finlandia. Di Finlandia itu dia mengembangkan dengan fenomena. Jadi apa? Misalnya tentang perubahan iklim. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan iklim, itu kan banyak yang bisa dilibatkan, baik dari sisi ekonominya, dari sisi sosiologi masyarakat, gitu kan, budaya dan seterusnya, kemudian dari ilmu-ilmu seperti fisika, kimia dan seterusnya, matematik, bisa itu. Tapi fenomenanya jelas kayak gitu. Dan ini masing-masing tidak perlu membuat kriteria sendiri-sendiri keberhasilannya. Walaupun nanti ada misalnya diminta membuat report, ya laporan dari tugas-tugas yang mereka lakukan, nggak perlu bahasa Indonesia membuat parameter sendiri, itu dirumuskan secara bersama, gitu loh fenomenon itu. Nah, inilah yang dikembangkan sekarang di Finlandia. Nah, Finlandia itu menariknya itu apa tadi? Karena basis itu adalah tujuan tadi, ya.
anak ini bisa apa gitu, yang saya seperti yang saya sampaikan tadi itu dalam satu kelas yang saya amati, ada sekolah seperti lab school, di situ disebut dengan practice school. Saya mengamati di situ. Jadi ada beberapa kelompok anak, dia melakukan pekerjaan yang berbeda, tapi tujuannya sama. Bagaimana dia membuat anak-anak ini punya kemampuan untuk dalam waktu itu dia belajar bahasa Inggris. Jadi dia kemampuan dia untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam menulis dan seterusnya kayak gitu. Ya, tapi mereka punya tugas kelompok yang berbeda satu sama lain. Ada yang bicara mendiskusikan tentang puzzle gitu kan. Ada lagi yang tentang benda-benda lain yang didiskusikan. Jadi kelihatannya kelas itu unorganized. Ya kalau ukuran Indonesia, ini apalagi kalau ada pengawas di Indonesia gitu kan. Itu wah ini gurunya gimana nih? Muridnya kayak gini kayak gitu. Tapi learning-nya terjadi. Ini yang menarik gitu. Jadi guru hanya mengamati dengan mudah gitu. Guru hanya mengamati, kemudian dia tahu apa aktivitas masing-masing kelompok tadi. Kemudian dia baru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ini kayak gitu. Singkat gitu kan. Anak-anak itu terus bisa memperdalam dari hasil diskusi mereka sampai dia menemukan menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka tadi. Nah, ini yang kita inginkan. Kemudian saya juga pergi ke nature school namanya. Jadi semacam sekolah menengah kehutanan lah. Tapi bedanya di situ tidak terstruktur kayak kita di sini. Jadi ada muridnya yang ini. Itu sekolah memang didesain hanya melayani sekolah-sekolah umum. Datang ke sana untuk belajar tentang lingkungan. Ya. Tapi dia belajar di situ, dia tidak belajar tentang pohon. Dia belajar tentang matematik. Dia belajar tentang bisnis dan seterusnya kayak gitu. Itu di dalam hutan. Selama hampir 2,5 jam itu kita berkeliaran di tengah hutan. Kemudian itu konsep-konsep itu diajarkan kayak gitu. Itu tadi fenomenon tadi, gitulah. Nah inilah saya kira yang harus kita adopsi ya ke depan itu. Karena ini yang dibutuhkan. Mereka sekarang Finland itu sekarang agak sedikit menurun kalau dilihat dari parameter PISA. Hasil PISA mereka itu dibandingkan yang lain dia agak menurun, apalagi dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu kan sangat sangat terstruktur gitu pembelajaran mereka. Gitu. Jadi murid itu seperti tidak punya kebebasan. Jadi betul-betul kayak transaksional tadi belajarnya gitu. Sehingga dia dapat skor PISA yang tinggi. Tapi Finland sekarang sudah bergeser, nggak seperti itu. Dia nggak terlalu peduli dengan hasil skor PISA. Tapi mereka tetap bertengger di 10 terbesar dunia, gitu. Dari hasil PISA mereka, baik itu di matematik ataupun di sains ataupun di literasi reading, gitu, di bahasa, kayak gitu. Nah inilah yang ini. Tapi mereka sudah bergeser tadi. Bagaimana dia bisa memberikan betul-betul to equip, gitu. Jadi memperlengkapi anak-anak itu untuk hidup di masa depan. Nah inilah saya kira yang harus kita ini kan, harus kita coba bangun di sekolah-sekolah kita. Gitu Mas Panji. Ya, Masya Allah luar biasa ya terkait pola pembelajaran, 3 pola pembelajaran yang dibahas di siang hari ini. Jadi ada transaksional, ada kemudian juga 2 pola pembelajaran lainnya. Jadi kami persilakan lagi kepada para guru hebat yang ingin bertanya, nanti tinggal diaktifkan saja mikrofonnya. Nanti coba kami tertibkan jika ada 2 atau penanya lebih saling bersamaan ya. Silakan para peserta sekalian. Di sana ada 3 pola pembelajaran. Yang pertama transaksional, kemudian ada eksploratif, dan ada transfer. Tadi juga dari Pak Samsir menjelaskan bahwa ada salah satu yang tepat ya, dinilai tepat untuk dalam pola pembelajaran di pasca pandemi ini, di mana peran digital juga cukup penting ya, menjadi sebuah blok atau sebuah hal baru di dalam dunia pembelajaran khususnya di Indonesia. Ya, silakan beberapa akun mengaktifkan mikrofonnya. Di sini ada Leni Ajeng, ada Swiss Dia Sangga. Ingin bertanya, silakan. Kalau boleh saya nambahkan sedikit Mas Panji. Ya, silakan Pak Samsir. Ya, jadi kebetulan kemarin itu saya
diajak oleh teman-teman dari Metro TV. Mereka itu kedatangan tamu dari Korea Selatan gitu loh. Menawarkan semacam beasiswa dan seterusnya, termasuk juga buku-buku digital kayak gitu. Mereka bekerja sama dengan Oxford University gitu. Nah, itu yang menarik yang dia jelaskan tentang digitalized learning itu gitu. Itu betul-betul sama sekali tidak membutuhkan guru gitu. Jadi sekarang ini alat bantu itu sudah banyak kayak gitu. Nah, kalau kita mengajarkan sama dengan yang dikembangkan oleh tema yang sudah digitalkan itu kan akan rugi sekali gitu. Jadi kita kehilangan kesempatan tadi untuk bagaimana menyiapkan anak tadi untuk bisa punya kemampuan transfer tadi kayak gitu loh. Nah, jadi alat bantu itu sekarang sudah sangat tinggi sekali dan itu bisa dipelajari sendiri oleh anak-anak gitu. Yang mungkin perlu bantuan sedikit di awal gitu. Tapi setelah itu mereka sudah ini. Nah, sekarang guru harus betul-betul bisa mengambil peran yang betul-betul punya makna bagi kehidupan anak ke depan gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Fadi. Baik, Pak Samsir. Kami persilakan kembali kepada para guru sekalian. Kita masih di sesi diskusi. Bagaimana pembahasan di siang hari ini ya, yaitu pembelajaran bermakna, meaningful learning, atau mengambil hikmah dari kasus studi Finlandia. Kita membahas terkait pola pembelajaran transaksional, kemudian yang kedua eksploratif, yang ketiga pola pembelajaran transfer. Baik, para guru hebat sekalian, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Kalau ada, saya tanya lagi dengan Pak Samsir sambil menunggu guru yang lain bertanya. Oh ya, silakan Pak. Iya, Pak Samsir. Ada fenomena di sekolah itu, kalau dulu masih ada ujian nasional, sekarang kan bukan ujian nasional namanya kan, asesmen nasional kan. Nah, jadi sekolah itu mempersiapkan untuk menghadapi itu. Jadi mungkin sampai ada 3 bulan mereka kayak training khusus untuk menghadapi yang seperti itu. Nah, itu fenomena ini kan fenomena yang sebenarnya membuat tadi kebermaknaan itu menjadi hilang. Jadi dia menjadi akhirnya menjadi lebih transaksional. Itu berpikirnya menjadi transaksional. Gimana itu Pak Samsir itu? Ya, yang pertama itu sendiri tidak valid gitu. Kalau untuk mengukur hasil belajar. Karena yang diujikan itu hanya 2, kemampuan numerik sama kemampuan literasi readingnya, kemampuan membaca gitu. Padahal dia belajar matematik, dia belajar sosiologi, dia belajar mungkin agama, dia belajar olahraga, dia belajar macam-macam yang ada kurikulum itu. Tapi yang diujikan cuma 2 itu aja. Gitu. Jadi itu tidak valid untuk mengatakan itu sebagai alat ukur hasil pembelajaran, apalagi hasil pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang ini sendiri itu tadi kelemahannya di kita ini selalu kalau yang namanya tes itu terkait dengan ini. Ya. Kalau saya bisa mengutip ya, ada bekas presidennya NCME. NCME itu National Measurement Council, gitu kan, di Amerika itu. Itu lembaga yang membawahi ahli-ahli testing kayak gitulah, measurement, pengukuran kayak gitu. Ya. Kemarin saya baca di redaksinya itu, di pengantar jurnal yang dia ini kan, itu dia katakan itu banyak sekali pejabat-pejabat ya, di pemerintahan itu menggunakan alat tes itu, hasil tes itu sebagai ukuran keberhasilan pendidikan di wilayah mereka. Gitu. Nah, ini kan salah sekali. Ya, gitu. Karena apa? Alat itu kan hanya representasi. Kalau tes matematik itu kan hanya representasi dari kurikulum. Ya. Jadi mungkin saja pada topik yang kemudian kita pilih itu, mungkin anak-anak pada waktu itu mungkin dia ada halangan belajar gitu kan. Mungkin ada saudaranya yang sakit atau dia sendiri yang kurang ini sehingga dia tidak belajar kebetulan itu, atau dia belajar topik-topik yang berbeda gitu kan, sehingga dia tidak berhasil di situ. Apakah kita bisa mengatakan dia gagal belajar matematik selama 3 tahun? Kan nggak bisa gitu. Jadi makanya selalu kalau dalam ilmu testing itu kita tidak bisa menggunakan satu alat ukur itu membuat satu judgement tentang hasil. Kayak gitu. Kita membutuhkan alat-alat yang lain.
Jadi harus multiple measure istilahnya kayak itu. Jadi harus banyak alat ukurnya untuk membuat kesimpulan tentang anak. Kalau tidak kita akan merugikan orang, gitu. Jadi ini yang kita sering ini apa namanya sering kita abaikan. Seolah-olah kalau tes itu tuh udah pasti valid, ya enggak, belum tentu. Sehebat-hebat pun orang pasti ada cacatnya. Makanya ada yang disebut dengan measurement error, gitu kan? Pasti ada errornya di situ, gitu kan? Dan itu pun kalau kita mau bicara validitas itu lebih kompleks lagi, gitu. Nah ini yang tidak pernah tadi. Maka tadi karena kita literasi assessment itu tidak kita berikan secara benar, gitu. Atau secara baik lah. Atau mungkin tidak pernah diberikan sama sekali kepada guru-guru kita. Ya, pengalaman saya sendiri belajar di IKIP dulu, saya hampir tidak pernah mengenal yang inilah. Walaupun saya belajar language testing atau apa gitu namanya gitu, tapi sangat ya mungkin karena yang mengajar juga nggak paham kayak gitu. Jadi saya bisa mengatakan begitu karena setelah saya mempelajari secara lebih serius saya yakin guru-guru saya yang ngasih dulu nilai saya mungkin ada yang D atau apa kayak gitu, saya happy saja kayak gitu. Kenapa? Saya dikasih D oleh orang yang nggak paham, yang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang mengasih nilai D itu tuh mungkin orang yang paham, itu saya risau kayak gitu. Nah inilah yang saya kira yang harus kita ini kan. Jadi kita bukannya tidak setuju dengan alat ukur yang dikembangkan sekarang ini, assessment kompetensi itu. Itu kan sebenarnya kan fotokopi dari soal PISA aja gitu. PISA itu kan kemampuan-kemampuan yang memang beyond kurikulum Pak itu. Jadi itu soal itu didesain bukan berdasarkan kurikulum. Itu disebut dengan beyond kurikulum atau kurikulum free. Karena topik-topiknya itu bisa cross gitu loh. Dan bahkan bisa diambil dari yang lain. Karena dia ingin mengukur kemampuan-kemampuan tadi yang beyond content tadi. Jadi dia kemampuan berpikirnya, problem solvingnya dan seterusnya gitu. Baik itu, baik. Tapi kalau itu dipakai sebagai alat ukur keberhasilan suatu pembelajaran di sekolah untuk kelulusan atau sertifikat, itu menjadi tidak valid. Karena apa? Karena yang lain tidak diukur. Kira-kira seperti itu, Pak, jawabnya. Itu mau kasih mengurangi. Mas Panji itu masih unmute, Mas Panji. Ya, kami persilakan kepada guru sekalian. Pak Swisli Samsi ya? Yang bagus semua. Yang bagus semua kayak ini. Habisnya. Halo Pak Swisli Samsi. Kayak ini saya kasih 17. 16 lah. 16. Ya, itu admin bisa tertibkan ya. Bisa tertibkan untuk pertemuannya. Bapak Suparno Satira ya, sudah mengajukan raise hand. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Parno. Ya, salam hormat ke Bapak-bapak sekalian, terutama Pak Husni Rahim. Pak Samsi, barangkali ada hal yang memang memberikan suatu keprihatinan, baik dari pengalaman maupun pengamatan yang saya alami itu ya. Terjadinya penurunan kemampuan jangankan menyelesaikan masalah, memahami atau mengenal masalah pun sangat-sangat berkurang. Yang ini saya pikir disebabkan oleh konsep assessment yang hanya lebih mementingkan jumlah masal dan waktu dalam bentuk multiple choice. Sempat ini yang dilakukan di tempat kami itu akhirnya mencoba mengubah pola pendidikan itu dengan RBL atau Research Based Learning. Saya nggak tahu apakah ini juga memberikan jawaban yang tepat atau tidak, akan tetapi memang ada suatu peningkatan. Nah, saya mohon ini dari konsep research based learning ini pada dasarnya siswa atau mahasiswa dituntut untuk mengembangkan ya sebutlah
apa-apa yang ada di kepalanya dan disesuaikan dengan apa yang dilihat atau yang ada. Nah, sejauh mana metode atau cara ini di tempat-tempat yang mungkin pengalaman atau pengamatan dari Pak Samsir bisa dikembangkan dan mungkin efektivitasnya seberapa. Barangkali itu Pak Samsir. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya kaitkan dengan diskusi kita di awal tadi Pak ya, saya belum sampai ke assessment ya tadi yang ini, yang transfer itu. Jadi tadi ada yang saya highlight di situ. Memang transfer itu dia membutuhkan apa namanya, di samping dia multiple measure yang saya sebutkan tadi, artinya banyak alat yang kita gunakan untuk mengukur kemampuan anak tadi. Apa tadi yang Bapak, apalagi yang Bapak sebutkan tadi research based learning itu. Jadi banyak sekali itu kemampuan-kemampuan aplikasi. Yang itu pertanyaan-pertanyaan itu yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya authentic test. Gitu loh. Jadi yang betul-betul memecahkan dari persoalan-persoalan real dia kayak gitu. Nah, sebenarnya inilah yang kita harapkan ke depan itu. Nah, inilah yang disebut dengan validitas itu, Pak. Gitu loh. Jadi kalau selama ini kan orang sering membenturkan antara reliabilitas dengan validitas. Mana yang penting? Memang dua-duanya tergantung sesuai dengan tujuannya. Kalau untuk tujuan-tujuan yang skalanya besar gitu, Pak. Orang itu kan nggak mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bapak maksudkan tadi. Ya, yang pakai model pembelajaran research based learning kemudian mengembangkan alat ukur dan semacam itu yang pertanyaan-pertanyaannya sangat aplikatif gitu kan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang otentik itu. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Ya, di samping juga orang skalanya itu besar, model ujian nasional tadi, itu memang reliabilitas itu menjadi penting. Apa yang kita maksud dengan reliabilitas di sini? Reliabilitas di sini adalah konsistensi gitu Pak. Jadi alat yang kita gunakan itu kalau kita pakai di satu tempat untuk sesuai dengan target kita, dan alat yang sama digunakan lagi di tempat yang lain, kemudian targetnya kurang lebih kemampuannya sama atau jenjang pendidikannya sama, itu relatif hasilnya akan sama. Kira-kira seperti itu. Dia punya korelasi yang baik kayak gitu. Itu yang disebut dengan konsistensi. Sehingga tadi kalau alat seperti ujian nasional itu kan ada 5 paket soal itu dipakai di berbagai tempat. Itu kita nggak perlu mengkhawatirkan dari sisi reliabilitasnya, gitu loh. Karena apa? Karena itu sudah diuji sedemikian rupa dan dia itu berkorelasi satu sama lain kayak gitu. Artinya soal yang manapun kita tempuh itu hasilnya itu bisa dibandingkan satu sama lain. Itu yang disebut dengan normative test kayak gitu. Nah, yang lain itu yang disebut dengan validitas. Nah, validitas ini terkait dengan kurikulum, terkait dengan konsistensi atau alignment. Apa yang kita ajarkan itu sesuai tidak dengan yang diminta oleh kurikulum, sesuai dengan tidak dengan apa yang kita ujikan. Jadi harus ada keselarasan antara kurikulum, ujiannya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mengajarkannya, kayak gitu. Itu harus ada alignment-nya itu, yang Bapak tadi sebutkan tentang research based learning itu. Nah itu orang bicara tentang validitas. Nah validitas ini, ya memang orang akan cenderung ke sana. Jadi menggunakan soal-soal praktek, soal-soal yang sebutnya performance assessment atau portofolio dan segala itu validitasnya akan lebih tinggi kayak gitu. Tapi kelemahannya tadi dia nggak bisa digunakan secara massal karena dia aja akan mengalami kesulitan yang banyak. Walaupun sekarang ini dengan teknologi itu sudah agak terbantu. Sekarang ini di Amerika ada namanya RTT, jadi Race to the Top Test kayak gitu. Zamannya George Bush kemudian dilanjutkan oleh Obama. Jadi banyak sekali soal-soal yang sifatnya essay itu karena dibikin programnya itu siapapun bisa mengoreksi kayak gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan secara komputer tapi tetap ada banyak kelemahan di sana kayak gitu. Kalau kita mau secara jujur kayak gitu. Tapi itu sudah membantu. Nah, saya kira apa yang Bapak lakukan itu kalau itu konteksnya skopnya kecil tadi itulah yang tepat kayak itu digunakan. Gitu. Karena itu akan membantu. Karena dari berbagai studi yang saya katakan di Finlandia tadi, dia tidak terlalu tertarik dengan skala besar kayak gitu. Tapi hasil yang skala besar seperti yang dilakukan oleh PISA itu kan seluruh dunia itu. Tapi hasil mereka kan membanggakan gitu. Dia bisa masuk 5 besar dunia. Ya sekarang ini mungkin agak sedikit menurun, tapi tidak keluar dari 10 besar dunia kayak gitu. Jadi walaupun dia mengajarkan sesuatu yang sangat
fokus kepada validitas tadi, tapi ujian-ujian yang sifatnya eksternal yang ini dia ternyata tetap unggul kayak gitu. Nah, inilah yang saya kira yang kita harus fokus ke sana. Nah, saya bukan tidak setuju dengan AKM itu, saya sangat setuju itu, ya. Tapi tadi itu harus menjadi bagian terintegrasi di sekolah. Jadi bukan itu bagian yang harus disiapkan secara tersendiri. Kalau mau ujian AKM, anak-anak kemudian di drill ikut ujian ini, itu udah kehilangan makna gitu loh. Jadi kita kehilangan informasi yang berharga. Bagaimana sebenarnya proses pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Padahal data-data itu sangat dibutuhkan. Saya kira itu untuk ini. Iya, maaf boleh saya sambung nih Pak. Apakah Ya, keterkaitan bagaimana keterkaitannya dengan program Mendikbud sekarang yang disebut apa, belajar merdeka atau kampus merdeka atau kurikulum merdeka itu Pak? Ya, kalau ini kita bicara tentang desain Pak. Jadi kurikulum apapun kita bisa pakai, nggak ada masalah, gitu loh. Jadi mau kurikulum merdeka, mau kurikulum 2013 atau apa, karena kita bicara desain. Desain kita namanya backward, gitu ya. Jadi mulai dari the end tadi, mulai dari akhir sampai akhir, gitu. Jadi kalau kita pakai istilahnya Pak Habibie itu, jadi kita mulai dari apa sih yang kita inginkan dari anak kalau dia belajar ini, kemampuan apa yang kita bisa ini kan. Nah, kemudian kita bicara tentang alat ukurnya. Kemudian bukti-bukti apa yang bisa kita kumpulkan untuk mengatakan anak ini sudah mencapai ini. Kemudian baru kita bicara tentang strategi pembelajaran, media yang kita gunakan, alat bantu apa yang kita inikan. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi kurikulum apapun, makanya saya tidak bicara tentang kurikulum merdeka di awal. Karena saya fokus pada desain pembelajaran di sini. Learning design-nya. Oke, iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Suparno. Kami persilakan juga untuk penanya lainnya ya. Sambil menunggu penanya lainnya, silakan para guru hebat sekalian bisa dicek di kolom chat. Kepada admin silakan di-share kembali link pendaftarannya, link maksud kami link daftar hadir ya, untuk bisa diisi oleh para peserta guru hebat sekalian. Karena ada beberapa akun yang kami lihat baru masuk di sesi tanya jawab ini. Silakan admin di-share kembali link untuk daftar hadirnya, nanti para peserta silakan diisi, kunjungi link tersebut di kolom chat. Kemudian juga kami mohonkan kepada para peserta untuk membuka kameranya, karena akan kami foto oleh admin untuk dokumentasi kami. Oke, dari narasumber di siang hari ini, Pak Syamsi, masih ada slide yang akan dijelaskan dari slide tadi dalam penjelasannya? Ya, saya kira itu tadi. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan ini gitu. Nah, inilah peran sekolah gitu. Jadi di sini tidak lepas dari bagaimana leadership sekolah. Nah, di sekolah itu perlu dibentuk kelompok-kelompok guru belajar lah, ya. Semacam gitulah. Ada forum-forum guru untuk belajar mendiskusikan isu-isu terkait dengan pembelajaran kayak gitu. Jadi banyak menggunakan diskusi di sini, memecahkan masalah-masalah yang ada. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Usni tadi, banyak anak yang merasa cemas terhadap mata pelajaran tertentu, dan itu kan bisa didiskusikan, bisa dianalisa. Kemudian kita juga membiasakan anak-anak untuk membuat refleksi, gitu. Karena ini penting ya, dalam belajar itu kan ya, di Islam juga diajarkan gitu kan, muhasabah itu. Jadi untuk kita bisa menilai diri kita, ya, anak-anak juga dilatih kayak gitu untuk menilai dia. Jadi karena kalau tidak begitu kita tidak tahu apa yang dia cemaskan, kita tidak tahu dengan apa yang diharapkan, aspirasinya ke depan dan seterusnya. Nah, dari situlah nanti hasil refleksi anak itulah akan menjadi refleksi guru juga. Bagaimana dia memperbaiki, cara dia membantu anak. Kira-kira itu yang perlu dilakukan di sekolah kayak gitu. Jadi ini pekerjaan memang harus dilakukan secara serentak gitu, bersamaan. Jadi tidak bisa ini dilihat secara terpisah satu sama lain. Jadi kalau tidak ada organisasi sekolah yang baik di sini, ini juga nggak jalan kayak gitu. Jadi apa yang berkembang di luar ya itu diabaikan dulu. Kita fokus bagaimana cara kita membantu anak dari hari ke hari, ada kemajuan dari situ. Nah, tugas kita untuk bisa melihat ini ya tentu kita membutuhkan alat-alat untuk melakukan itu. Kira-kira gitu, Mas Panji.
Ya, terima kasih banyak Pak Syamsir. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, para penanya di siang hari ini ya, Masya Allah cukup meriah sekali. Tadi terkait konsultasi ya, di sana perlu perbincangan ya antara para pengajar, kemudian juga antara pengajar dan para guru. Kemudian juga tentunya ada perlu pihak ketiga yang memastikan bahwa poin-poin diskusi itu dihadirkan solusinya. Oleh karena itu, para guru sekalian, bahwa kami ulangkan kembali ya, kami jelaskan kembali bahwa ada 3 produk yang memang menjadi produk unggulan di Grutas ini ya. Yang pertama ada bengkel sekolah, di sana nanti guru bertanya, Grutas menjawab. Nanti di sana ada berbagai problematika guru sekolah bisa ditanyakan, dikonsultasikan langsung di program unggulan Grutas, yaitu bengkel sekolah. Kemudian hal-hal yang perlu perbaikan dan peningkatan nanti selanjutnya akan ditangani oleh para konsultan Grutas. Para konsultan Grutas sendiri nanti ada Pak Husni ya, kemudian juga ada Pak Syamsir sebagai narasumber di siang hari ini, lalu ada Bapak Fuad, kemudian ada Bapak Agus Darmaji, kemudian juga ada Bapak Harun ya. Para konsultan Grutas ini sudah memang memiliki jam terbang yang sangat cukup sekali ya dari berbagai pengalamannya. Nanti juga insya Allah akan membantu pertanyaan-pertanyaan para guru hebat sekalian di masing-masing problematika sekolah yang ada. Kemudian nanti ada konsultasi sekolah. Untuk ini secara fokus akan menyusun kembali kurikulum sekolah Bapak Ibu dan membangun kembali secara komprehensif dengan pemaksimalan guru yang ada, sekaligus pembentukan guru berkualitas yang sejalan dengan penyegaran dan pembaharuan kurikulum sekolah unggul. Sekalian, selaku pemilik atau yang bertanggung jawab akan keberlangsungan sekolah, selanjutnya akan dibimbing dalam membuat image brand dan marketing guna memastikan kesiapan daya saing problematika sekolah di zaman sekarang ini. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara ya. Kami ucapkan kembali kepada narasumber di siang hari ini, Bapak Syamsir Alam, yang telah membawakan tema pembelajaran bermakna, meaningful learning, kasus Finlandia. Kali ini dibedah terkait pembelajaran transaksional, pembelajaran sekolah, pembelajaran eksploratif, dan transfer. Nanti juga para guru sekalian bisa mereview kembali pembahasan di siang hari ini melalui akun YouTube Grutas, ya, yaitu ada Gerakan Guru Berkualitas ya, nama akun YouTube-nya. Untuk Facebook juga sama, Gerakan Guru Berkualitas. Untuk Twitter ada Grutas ID. Dan untuk website ada www.grutasindonesia.id. Kemudian juga di Instagram, guru hebat sekalian bisa kunjungi kami di Grutas Gerakan Guru Berkualitas Indonesia. Terima kasih kami sekali lagi ucapkan kepada narasumber Pak Syamsir Alam dan para guru hebat sekalian. Akhirnya saya Panji Ahmad yang membawakan acara ini. Mohon pamit, mari kita bersama webinar Grutas di siang hari ini dengan doa dan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara formal acaranya sudah selesai. Kami persilakan, mungkin ada peserta yang ingin berbincang-bincang langsung dengan narasumber, kemudian juga mungkin ingin berbincang dengan para founder atau konsultan Grutas lainnya. Di sini ada Pak Husni, ada Pak Fuad, kemudian ada Pak Harun ya. Kemudian juga tentunya narasumber di siang hari ini Pak Syamsir, beliau juga termasuk konsultan dan co-founder di Grutas. Silakan, acara ini sudah ditutup secara formal bagi para peserta guru hebat sekalian yang ingin berinteraksi langsung dengan para konsultan Grutas, kami persilakan. Untuk di siang hari ini ya, sampai pukul 14.46 di penghujung acara ini, alhamdulillah hadir 32 akun ya. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah secara rutin Grutas akan menyelenggarakan webinar-webinar ya